Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Donghua dari film Throne of Steel untuk part yang ke-6. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode kemarin, para monster dari ras iblis serigala menyerang kota ras manusia. Orang-orang di sana pun menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan banyak anak-anak yang menjadi korban oleh serangan iblis serigala tersebut. Seketika, kota itu pun menjadi lautan api. Di sisi lain, Tuan Xingyu sedang berkumpul dengan anak dan istrinya. Mereka melihat ada api yang begitu besar di kota. Ia tahu kalau semua itu ulah dari dewa iblis. Tuan Xingyu pun berpamitan dan akan pergi bersama Hao Chen untuk memeriksanya. Di saat bersamaan, Jenderal Iblis Serigala meminta kepada bawahannya untuk menangkap semua orang-orang di sana untuk membawakan kepadanya. Di saat para iblis itu menangkapnya, Tuan Balza pun datang untuk menolongnya. Tuan Balza datang bersama para muridnya untuk menolong orang-orang di sana. Dan mereka akan berjuang sampai mati untuk mengalahkan iblis serigala tersebut. Pertarungan pun terjadi. Mereka saling menyerang satu sama lain. Lalu Huang Jin terkena serangan oleh Jenderal Iblis dan terluka. Tuan Balza pun menggunakan teknik pedang putih sejatinya untuk mengcounternya. Namun Tuan Balza selalu ditekan oleh Jenderal Iblis tersebut. Untungnya Hao Chen datang tepat waktu dan langsung menyerang ke arah Jenderal Iblis tersebut. Hao Chen pun menyerang dengan tebasan menyilangnya. Teman-temannya pun sangat senang dengan kedatangan Hao Chen. Lalu Tuan Balza berkata kenapa Hao Chen datang ke sana. Lalu Hao Chen mengatakan kalau ia datang bersama Guru Xingyu. Tuan Balza merasa lega karena dengan kedatangan Guru Xingyu, ia pasti akan memenangkan pertempuran itu. Ia pun memberitakan untuk mengalahkan iblis serigala bersama-sama dan melindungi kota Odin. Jenderal Iblis berkata beraninya manusia sombong di hadapan Dewa Iblis Serigala. Dewa Iblis Serigala pun mengeluarkan kekuatannya dan akan memusnahkan kota tersebut. Jenderal Iblis Serigala itu pun meminta para manusia untuk menyerah dengan patuh jika ingin selamat. Orang-orang di sana pun hanya bisa pasrah. Namun tak lama kemudian, Guru Xingyu datang dan menghancurkan kekuatan Dewa Serigala itu. Guru Xingyu pun langsung menusuk ke bagian kepala Dewa Iblis Serigala itu dan membuat Dewa Serigala itu hancur. Karena Dewa Iblis Serigala sudah mati, Tuan Balza meminta kepada semuanya untuk menyerang Iblis Serigala yang tersisa. Namun di saat itu juga, Tuan Balza terkena serangan oleh Dewa Iblis Serigala dan membuatnya tak berdaya. Dan Dewa Iblis Serigala yang menyerangnya itu adalah Iblis Serigala Ami, pilar Iblis ke-71. Dewa Iblis itu pun bertarung dengan Guru Xingyu. Dewa Iblis Ami itu akan mengatakan kalau Guru Xingyu tidak buruk sebagai kesatria manusia. Bahkan bisa membuat salah satu klonnya mati olehnya. Ia dengan sombongnya mengatakan kepada Guru Xingyu untuk memberitahu namanya. Karena kepala Guru Xingyu akan dijadikan hadiah perang pertamanya. Dapat mati di cakar pilar Iblis ke-71 Dewa Iblis Serigala itu adalah sebuah kehormatan bagi Guru Xingyu. Guru Xingyu tahu kalau Dewa Iblis Serigala itu hanya pilar ke-71. Seketika Guru Xingyu pun menyerangnya dan membuat Dewa Iblis itu jatuh dan terkapar. Dewa Iblis itu pun terjatuh di depan Iblis Serigala yang akan menyerang orang-orang di sana. Lalu Guru Xingyu mengobati Tuan Balza yang terluka parah. Dewa Iblis itu tidak terima dengan semua itu. Ia pun menyerang Guru Xingyu kembali. Lalu Guru Xingyu terbang menjauh dari kota itu untuk bertarung dengan Dewa Iblis Serigala. Seketika itu, Guru Xingyu menggunakan teknik penghalang untuk menangkap Iblis Serigala tersebut. Dewa Iblis Serigala itu pun terperangkap oleh teknik penghalang Guru Xingyu. Namun Dewa Iblis Serigala itu mengatakan kepada Guru Xingyu kalau di tempat seperti itu ia bisa lebih cepat untuk membunuh Guru Xingyu. Ia juga terkejut melihat Guru Xingyu tidak menggunakan pedang. Ia selalu meremehkan Guru Xingyu yang tidak memakai senjata. Seketika Guru Xingyu menyerangnya dan mengatakan kalau dirinya tidak perlu menggunakan pedang untuk membunuh iblis tersebut. Iblis Serigala itu pun diserang habis-habisan oleh Guru Xingyu. Dewa Iblis Serigala itu baru tahu kalau kekuatan Guru Xingyu lebih kuat darinya. Lalu Dewa Iblis itu menggunakan domain rawa iblisnya untuk menyerangnya.
Tidak hanya itu, domain rawa iblisnya juga mempunyai racun yang ganas. Guru Xingyu langsung menggunakan teknik penghakiman suci untuk mengcounternya. Guru Xingyu juga berkata kalau ia baru pertama melihat dewa iblis yang begitu banyak omong dan terlemah. Ia pun menyerang kembali ke arah dewa iblis serigala dan membuatnya terpental. Karena dewa iblis serigala kewalahan, maka ia menyerap semua anak buahnya dan menjadikan kekuatan tambahan. Ia menggunakan teknik bor taring serigala neraka untuk menyerangnya. Guru Xingyu pun mencoba menahan serangannya, namun ia sedikit tertekan dan membuat teknik penghalangnya hancur olehnya. Dewa iblis itu meminta Guru Xingyu untuk menyerah saja. Ia mengatakan kalau kekuatan dewa iblis bukan sesuatu yang bisa kalah oleh tangan semut seperti Guru Xingyu. Lalu Guru Xingyu mengatakan kalau serigala itu bukanlah dewa iblis, tapi binatang yang brutal saja. Seketika Guru Xingyu mengamuk dan menyerang dengan tinjunya yang membuat dewa iblis serigala itu terpental jauh entah kemana. Karena terluka parah, dewa iblis serigala itu meminta bantuan kepada dewa iblis bulan yaitu Tuan Agares. Ia meminta kekuatan kepadanya. Dewa serigala tersebut pun diberi kekuatan baru olehnya. Dan sedikit kisah dari serigala sebelum menjadi dewa itu dimulai dari kehidupan di saat ia memburu mangsanya. Serigala itu adalah pemburu terbaik di masanya. Ia menaklukkan seluruh padang rumput. Di saat ia menatap bulan meminta kekuatan padanya untuk menaklukkan lebih banyak tanah, akhirnya bulan pun menjawab panggilannya. Dan dewa bulan itu adalah Tuan Agares. Ia memilih serigala itu sebagai dewa iblis serigala baru. Ia tidak lagi dalam bentuk serigala karena telah memperoleh kekuatan yang sesungguhnya. Serigala itu pun menjadi dewa dan pengikut setia Tuan Agares. Dan itulah sedikit kisah tentang serigala itu sebelum menjadi dewa. Di saat serigala itu diberi kekuatan kembali oleh Tuan Agares, ia langsung menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali anak buahnya yang telah mati. Seketika para murid kesatria pun terkejut melihat serigala itu hidup kembali. Di saat bersamaan, dewa serigala itu pun menyerang ke arah Guru Xingyu. Lalu Guru Xingyu masih mencoba menangkisnya. Dewa serigala itu berkata kalau ia akan membunuh semua orang di hadapannya. Para serigala-serigala itu pun menyerang penduduk di sana. Hao Chen dan teman-temannya juga kewalahan menghadapi serigala tersebut. Karena serigala itu tidak bisa mati dan selalu hidup kembali. Dewa iblis serigala itu berkata kepada Guru Xingyu, itulah sebabnya kalau manusia menghina dewa iblis. Seketika Guru Xingyu pun mengamuk. Ia langsung menggunakan tahta segel ilahi untuk menyerang dewa iblis serigala dan serigala lainnya. Dewa iblis serigala itu pun sangat terkejut melihat anak buahnya mati seketika oleh tahta segel ilahi Guru Xingyu. Semua iblis serigala itu pun musnah dan hancur oleh segel ilahi tersebut. Hao Chen juga baru tahu kalau ternyata ayahnya adalah seorang kesatria segel ilahi. Di saat bersamaan dewa iblis serigala itu pun juga sangat terkejut. Ternyata yang ia lawan bukanlah kesatria biasa, tapi kesatria segel ilahi Long Xingyu. Ia berkata kepada Guru Xingyu kalau setelah segel ilahinya muncul, pilar ketujuh dewa iblis yaitu Tuan Ahnan akan segera menemukan Guru Xingyu. Di saat dewa iblis serigala itu hancur, Guru Xingyu langsung menangkap mahkotanya dan langsung menghancurkannya. Tak selang berapa lama, pilar iblis ketujuh yaitu Tuan Ahnan muncul dan menyerang ke arah Guru Xingyu. Ia mengatakan kalau ia sudah menargetkan Guru Xingyu untuk membunuhnya. Ia juga tahu kalau mulai sekarang Guru Xingyu tidak akan bisa bersembunyi lagi. Bahkan Tuan Ahnan tidak berani bertarung di saat Guru Xingyu menggunakan tahta segel ilahi. Tuan Ahnan pun pergi begitu saja. Guru Xingyu juga memulihkan semua orang-orang yang terluka di sana dengan segel ilahinya. Beberapa waktu kemudian, Hao Chen terus berlatih keras di bawah bimbingan ayahnya yaitu Guru Xingyu. Lalu ibunya Hao Chen yaitu Nona Baiyu berkata kepada Guru Xingyu, kalau Tuan Ahnan akan terus mencari Guru Xingyu, karena mereka tahu kalau Guru Xingyu adalah seorang kasatria segel ilahi. Guru Xingyu juga menjelaskan kepada istrinya kalau tahta segel ilahinya sudah terungkap, dan dewa iblis pilar ketujuh pasti akan menemukan kediamannya. Selain itu, dewa iblis serigala datang ke kota Odin yang terpencil. Pasti ada konspirasi di baliknya. Dan Guru Xingyu harus memeriksanya. Seketika ibu Hao Chen sangat sedih karena Guru Xingyu baru saja berkumpul dengan anaknya yaitu Hao Chen.
tapi ia akan pergi dengan waktu yang cukup lama. Guru Xingyu mengatakan kalau sangat berbahaya jika tinggal bersama. Ia akan membuat pengaturan lain untuk Hao Chen. Lalu Guru Xingyu menemui Hao Chen. Ia tahu kalau Hao Chen masih memikirkan kejadian sebelumnya. Ia menjelaskan kepada Hao Chen kalau ia sudah menghubungi kuil kesatria dan mengirim orang-orang untuk membangun kembali kota Odin. Tapi orang yang telah gugur tidak akan kembali lagi. Lalu Hao Chen bertanya kepada ayahnya, benarkah ia bisa mengusir iblis dari muka bumi selama ia bisa mengalahkan Kaisar Iblis Feng Xiu? Ayahnya pun menjawab kalau itu memang benar, tapi itu akan menjadi jalan yang panjang dan jalan yang sulit. Ia juga menjelaskan kalau ia sudah menjadi kesatria segel ilahi, tapi itu masih belum cukup. Hao Chen pun berkata bagaimana cara mengalahkannya. Dan jawaban ayahnya adalah bersabar. Tidak peduli seberapa tinggi gunung, selama ia bisa mengambil setiap langkah dengan tegas, maka ia akan sampai ke puncaknya. Ayahnya juga memberitahu kalau ada 2 cabang di kuil kesatrianya. Yang pertama adalah kesatria retribusi yang fokus dalam penyerangan. Dan yang kedua adalah kesatria penjaga yang fokus dalam pertahanan. Dan ayahnya adalah kesatria retribusi. Guru Xingyu juga sudah mengajarkan tentang kesatria retribusi kepada Hao Chen. Tapi Hao Chen berkata kalau ia ingin menjadi kesatria penjaga agar bisa melindungi orang-orang yang ia cintai, yaitu teman-temannya, ibu dan ayahnya. Lalu ayahnya berkata, jika ingin mengalahkan 72 pilar Dewa Iblis, Hao Chen harus berlatih menjadi kesatria retribusi. Ia juga mengatakan di saat Hao Chen sedang berlatih kebangkitan ilahi, ia tidak pernah memberitahu hasilnya kepada Hao Chen berapa poin kekuatan spiritual bawaannya. Dan sekarang ayahnya akan memberitahu kepada Hao Chen kalau Hao Chen memiliki kekuatan spiritual bawaan 97 poin. Dan itu mendekati 100 poin. Hao Chen adalah putra cahaya pertama di kuil suci kesatria. Lalu Hao Chen bertanya kepada ayahnya apa itu dari putra cahaya. Ayahnya pun menjelaskan, itu artinya Hao Chen memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ia merasa Hao Chen dapat mempraktekkan keterampilan kedua kesatria pada saat bersamaan. Menjadi kesatria ganda pertama dalam sejarah kuil suci kesatria. Tapi itu semua juga berarti Hao Chen perlu berlatih lebih keras dari yang lain. Ayahnya meminta Hao Chen harus memanfaatkan dengan baik bakat dan kemampuannya demi melindungi orang-orang yang lemah darinya. Bahkan menghadapi kesulitan dan tantangan yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu ayahnya berkata apakah Hao Chen takut dengan semua itu. Hao Chen pun teringat dengan pedang kegelapan yang ia temui di saat sedang kebangkitan ilahi. Karena Hao Chen ingin menjadi orang yang lebih kuat dan ingin melindungi semua orang yang ia cintai. Jadi Hao Chen dengan tegas mengatakan kalau ia tidak takut. Ayahnya pun menjelaskan tentang tahta segel ilahi. Yang pertama tentang segel ilahi itu adalah tahta segel ilahi kutukan dan pembantaian. Dan itu adalah serangan tunggal terkuat. Atas nama pembantaian yang dialiri dari darah Dewa Iblis. Yang kedua ada tahta segel ilahi pelindungan dan berkati diri. Dan itu adalah pertahanan yang paling kuat. Penghalang yang tidak tergoyahkan di dunia manusia. Dan yang ketiga adalah tahta segel ilahi hukum dan aturan. Dan itu adalah pengendali domain terkuat. Aturan yang menentukan urutan semua hal di dunia. Yang keempat, ada tahta segel ilahi kebijaksanaan dan roh, memiliki penglihatan yang paling tajam, meraih kekuatan adidaya dengan wawasan. Yang kelima adalah tahta segel ilahi ketakutan dan kesedihan. Segel ilahi ini merupakan kekuatan terlarang terkuat. Yang keenam, ada tahta segel ilahi keabadian dan penciptaan. Segel ilahi ini adalah awal dari segala sesuatu singgasana para dewa. Tidak ada yang tahu kekuatannya. Ayahnya percaya kepada Hao Chen, selama ia bisa berlatih dengan cukup keras, Hao Chen juga bisa memiliki tahta segel ilahinya sendiri. Lalu ayahnya memberikan hadiah untuk Hao Chen, dan hadiah yang diberikan adalah tungku roh suci. Dan tungku roh suci itu adalah sebuah tungku roh non-atribut yang langka. Ayahnya menjelaskan kalau tungku itu sangatlah berharga di dunia ini, dan semua orang ingin menginginkannya. Meskipun hanya dengan satu tungku roh, juga akan menjadi lebih kuat. Ayahnya juga menjelaskan kalau ada 74 tungku di dunia ini, dan masing-masing tungku mempunyai sifatnya sendiri.
Salah satunya adalah tungku pembunuh yang menyelamatkan sebelumnya, yaitu tungku roh ribuan serangan, yang digunakan untuk menyerang dan menghancurkan, sedangkan tungku roh yang di tangannya dibuat untuk ksatria penjaga. Lalu ayahnya meminta Hao Chen untuk menyatukan darahnya sebagai pemandu, dan kekuatan spiritual sebagai perantara. Seketika ayahnya juga memasukkan tungku tersebut ke dalam tubuh Hao Chen. Hao Chen memasuki tempat di mana Hao Chen menyimpan kekuatan spiritualnya, yang disebut ruangan kekuatan spiritual. Selanjutnya Hao Chen dan tungku roh akan bergabung di sana. Tungku roh suci yang diberikan kepada Hao Chen meskipun berada di peringkat 68 di antara 74 tungku terkenal, tapi kelangkaannya tidak berbeda dengan 10 tungku roh teratas karena sifatnya unik. Musuhnya hanya akan menyerang Hao Chen dan bukan menyerang rekan-rekannya. Selain itu, tungku tersebut juga bisa berkembang, dan setiap perkembangannya akan menjadi lebih kuat. Hao Chen pun berterima kasih kepada ayahnya dan ia akan bekerja keras untuk mengembangkannya. Karena tungku roh itu sudah siap untuk bergabung dengan Hao Chen, maka ayahnya meminta Hao Chen untuk fokus dan meraihnya pelan-pelan. Hao Chen juga harus berusaha keras dengan usahanya sendiri, dan itu baru benar-benar bisa disebut sebagai ksatria penjaga. Ayahnya juga mengatakan kalau ia dan ibu Hao Chen akan pergi dan harus memenuhi janji yang sangat penting. Ia meminta mulai sekarang Hao Chen harus berlatih keras sendiri. Seketika Hao Chen pun sangat sedih karena kedua orang tuanya akan meninggalkannya. Di saat ia menghampiri ayahnya, Hao Chen terikat oleh tungku roh miliknya. Ayahnya berkata kalau selama ayah dan ibunya tidak ada, Hao Chen hanya bisa menjaga dirinya baik-baik. Hao Chen terus-menerus menangis karena ayah dan ibunya tidak membawa dirinya bersamanya. Ayahnya menjelaskan kalau itu hanya sementara. Hao Chen pun masih tidak mau berpisah dengannya dan terus-menerus mencoba memanggil ayahnya. Ibunya berkata kepada Guru Xingyu kalau selama hidupnya Hao Chen tidak pernah meninggalkan ibunya. Jadi ibunya memutuskan harus tinggal bersama Hao Chen. Namun Guru Xingyu menjelaskan kalau Hao Chen ditakdirkan untuk sendiri. Jika ibunya tinggal bersamanya hanya akan menjadi titik lemahnya. Maka Hao Chen tidak pernah bisa tumbuh menjadi pria yang kuat. Dan dari tempat spiritual, Hao Chen mulai menyatu dengan tungku roh tersebut. Jadi Guru Xingyu meminta ibu Hao Chen untuk segera pergi bersamanya karena tungku rohnya sudah bergabung dengan Hao Chen. Dengan sangat sedih, ibu dan ayahnya Hao Chen pun pergi meninggalkan Hao Chen. Ayahnya meninggalkan surat untuk Hao Chen, ia meminta Hao Chen untuk menjadi lebih kuat. Ayahnya juga memberikan sebuah buku di dalam tungku roh yang meminta Hao Chen untuk mempelajarinya. Selama Hao Chen berlatih keras, kekuatan spiritualnya akan meningkat lebih cepat. Karena Hao Chen memilih menjadi ksatria ganda, selain mempelajari cincin warisan, ayahnya juga meminta Hao Chen untuk pergi ke kuil bulan dan mempelajari keterampilan ksatria penjaga. Ayahnya juga meminta untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Tuan Yehua yang akan menjadi instrukturnya. Dan Tuan Yehua adalah seseorang ksatria penjaga yang terbaik di dunia. Jika tidak diperlukan, ayahnya meminta Hao Chen jangan mengungkapkan identitasnya. Sebagai ksatria retribusi, apalagi mengungkapkan identitas sebagai putra cahaya. Itu semua demi kebaikan dirinya. Ayahnya juga memberikan cincin ruang yang agak langka kepada Hao Chen. Selain itu, cincin ruang tersebut juga bisa melindungi pemiliknya. Hao Chen pun pergi ke kota bulan untuk menemui Tuan Yehua. Di sisi lain, Tuan Baimon, ia adalah malaikat iblis pilar ke-9. Ia menemui Kaisar Iblis Feng Xiu. Ia mengatakan kalau pilar ke-71 Dewa Iblis Serigala telah mati dibunuh oleh kesatria segel ilahi, yaitu Long Xingyu. Mahkotanya juga hancur berkeping-keping olehnya. Kaisar Feng Xiu pun berkata kalau itu hanya pilar ke-71. Ia bisa menemukan pengganti kapan saja. Ia mengatakan kepada Baimon kalau ia punya seseorang yang harus dilakukan. Tuan Baimon pun menjelaskan kalau ia akan melakukannya. Dan ramalan 60.000 tahun telah datang. Ia harus melakukan yang terbaik untuk menemukan Ancient Griffin sebelum dia bertumbuh dewasa. Dan yang dimaksud dengan dia adalah Hao Chen. Kita kembali ke Hao Chen. Hao Chen telah sampai di kuil bulan. Ia juga bertemu dengan kakak Xin di sana. Hao Chen berkata kalau kedua orang tuanya meninggalkan dirinya. Namun kakak Xin mengatakan kalau ia akan menjadi kakak untuk Hao Chen dan melindunginya. Seketika Paman Nalan pun datang dan memarahi Nona Xin karena ia meminta berlatih dengan keras untuk mengikuti ujian pemburu iblis. Nona Xin pun langsung pergi meninggalkan Hao Chen. Lalu Paman Nalan bertemu dengan Hao Chen. Ia menggunakan kekuatan pereda suara untuk berbicara kepada Hao Chen. Paman Nalan mengatakan di mana guru Hao Chen.
Ia meminta Hao Chen untuk membiarkannya melihat guru Xingyu. Namun Hao Chen berkata kalau gurunya hanya menitipkan surat untuknya. Di saat ia membacanya, ia pun sangat terkejut karena Hao Chen ternyata anak dari guru Xingyu. Tapi kenapa guru Xingyu meminta Hao Chen untuk belajar sebagai kesatria penjaga, sedangkan ayahnya adalah kesatria retribusi di benua? Hao Chen pun berkata kalau ayahnya memintanya untuk bertemu dengan seseorang instruktur yang bernama Tuan Yehua untuk menjadi instrukturnya. Paman Nalan pun sangat kaget karena Yehua bukanlah instruktur di kuil bulan. Ia hanya seorang pengurus perpustakaan. Selain itu, semua orang memanggilnya dengan sebutan Yeshura. Tak selang berapa lama, Paman Nalan menemui Tuan Yehua yang mengatakan kalau ia membawakan seseorang murid untuknya. Namun ia mengatakan kalau ia tidak menerima murid. Lalu Paman Nalan berkata kalau Hao Chen adalah benih yang langka. Tuan Yehua pun turun dan akan pergi karena menurutnya mereka hanya mengganggunya saja. Di saat Tuan Yehua menghampirinya, Hao Chen tahu kalau Tuan Yehua memiliki aura penindasan yang sangat kuat. Di mulai hari itu, Paman Nalan selalu merayu Tuan Yehua untuk menerima Hao Chen sebagai muridnya. Berbagai macam cara Paman Nalan dan Hao Chen mencoba meyakinkan Tuan Yehua untuk menerimanya. Akan tetapi, Tuan Yehua tetap tidak tertarik dengan Hao Chen. Ia mengatakan kalau ia tidak suka anak yang berbakat. Dan hal yang berbakat itu sesuatu yang ia benci. Pengalaman Tuan Yehua kalau bakat hanya akan memancing lebih banyak kecemburuan. Bakat juga hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Bakat hanya akan membuatnya menjadi pecundang yang kesepian. Hari pun berganti, Paman Nalan terus mencoba memohon kepada Tuan Yehua untuk menerima Hao Chen sebagai muridnya. Namun ia mengatakan kalau untuk kali ini saja ia akan mengajarinya. Paman Nalan pun sangat senang dan berkata kepada Hao Chen kalau instruktur Yehua akhirnya berjanji kepadanya akan mengajari Hao Chen sekali itu saja. Lalu instruktur Yehua meminta Hao Chen berlatih dan menyerang dirinya. Namun Hao Chen dengan begitu mudah dikalahkan olehnya. Hao Chen tidak mau kalah begitu saja. Ia akan mencoba menyerang kembali ke arah instruktur Yehua. Tuan Yehua tahu kalau Hao Chen menggunakan semua kekuatan spiritual untuk menyerangnya. Ia sedikit terkejut karena Hao Chen masih begitu muda tapi memiliki keberanian kuat untuk melawannya. Tuan Yehua masih begitu mudah menangkis serangannya. Lalu ia juga terkejut di saat akan menyerang Hao Chen. Hao Chen menggunakan teknik pertahanan ilahi. Sayangnya kekuatan spiritual Hao Chen masih terlalu lemah. Jadi ia pun dikalahkan dengan mudahnya. Lalu Tuan Yehua menasihati Hao Chen agar di hadapan musuh yang kuat, yang terpenting adalah bersikap tenang. Dan gunakan semua keunggulan untuk membalikan arus pertempuran. Jangan seperti apa yang Hao Chen lakukan sekarang, bertindak dengan sembarangan. Hao Chen pun berterima kasih atas bimbingannya. Tuan Yehua pun pergi begitu saja. Di saat Paman Nalan membujuknya kembali, ia sangat marah karena Paman Nalan mengungkit masa lalunya. Beberapa waktu kemudian, Hao Chen mencoba mempelajari teknik pertahanan absolut yang ada di sebuah kertas milik Tuan Yehua. Teknik tersebut bisa membuat waktu si pengguna melambat bahkan berhenti. Ia pun langsung berhasil mempelajarinya. Tak lama kemudian, di saat Hao Chen sedang berjalan-jalan, ia dihadang oleh para seniornya di sana. Mereka selalu membuli Hao Chen dengan kata-kata kasar. Hao Chen pun sangat marah kepada mereka semua. Di saat mereka akan menyerang Hao Chen dengan mudah mengcounternya dan membuat mereka terpental. Para murid yang lainnya pun menyerang secara bersamaan. Hao Chen langsung menggunakan teknik yang baru ia pelajari, yaitu pertahanan absolut milik Tuan Yehua. Dari kejauhan, Tuan Yehua melihat Hao Chen menggunakan tekniknya. Ia pun sangat terkejut karena Hao Chen berhasil melatihnya. Satu persatu para seniornya pun dikalahkan dengan mudah oleh Hao Chen. Para murid itu mengatakan kalau Hao Chen mempelajari teknik yang menyimpang dari Tuan Yehua. Hao Chen pun tidak terima kalau mereka menghina Tuan Yehua. Jika mereka menghina lagi, Hao Chen akan bertindak kejam kepada mereka. Di saat itu juga, Tuan Yehua teringat masa lalunya. Seketika Tuan Yehua kehilangan kendali dan akan menyerang ke arah Hao Chen. Untungnya Paman Nalan datang tepat waktu dan langsung menghentikannya. Tuan Yehua pun kebingungan dan langsung pergi begitu saja. Lalu Paman Nalan menjelaskan kepada Hao Chen kalau Tuan Yehua pernah melalui sesuatu yang buruk di masa lalunya. Jadi ia menyarankan kalau Tuan Yehua tidak cocok menjadi gurunya. Namun Hao Chen tidak mau menyerah dan akan berusaha lagi.
Tak lama kemudian, Paman Nalan menemui Tuan Yehua kembali dan minta penjelasan kenapa Tuan Yehua memarahi Hao Chen tanpa alasan. Ia meminta Tuan Yehua untuk menebus kesalahannya. Paman Nalan juga bertaruh kepada Tuan Yehua, ia meminta membawa Hao Chen ke Gunung Suci Kesatria. Jika Hao Chen bisa mendapatkan binatang iblis, Tuan Yehua harus menjadikan muridnya. Lalu Tuan Yehua pun menuruti apa kata Paman Nalan. Di kemudian hari, Hao Chen dan Tuan Yehua pun berangkat ke Gunung Suci Ksatria dengan menggunakan tunggangannya. Ia menjelaskan kepada Hao Chen kalau seorang ksatria hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki Gunung Suci dan memiliki binatang iblis. Ia mengatakan kepada Hao Chen apakah Hao Chen sudah berpikir matang-matang. Lalu Hao Chen pun memberikan sebuah kertas miliknya tentang teknik pertahanan absolut yang ia buat. Dan itu adalah keterampilan bertahan paling jenius yang Hao Chen pernah lihat. Jadi, ia sangat ingin belajar darinya. Hao Chen pun menjelaskan semua yang ia temukan di dalam kertas tersebut. Tak selama berapa lama, mereka pun sampai di Gunung Suci Kesatria. Sesampainya di sana, secara tidak sengaja Hao Chen menyerap serpihan cahaya yang ada di sekitarnya. Tuan Yehua sangat terkejut di saat melihat serpihan cahaya dengan sukarela memasuki tubuh Hao Chen. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menyerang ke arah Hao Chen. Tuan Yehua pun langsung menangkis serangan tersebut. Dan yang menyerang ke arah Hao Chen adalah Tuan Guiying dan anaknya yaitu Guiwu. Mereka sangat arogan. Tuan Guiying adalah teman lama Tuan Yehua di masa kecilnya. Ia selalu membuli Tuan Yehua di masa lalunya. Tuan Guiying mengatakan kalau cahaya di sana menekan binatang buas di gunung. Tapi mengapa Tuan Yehua tetap membiarkan Hao Chen menyerap cahaya? Di saat itu juga, Guiwu yang sangat arogan langsung menyerang ke arah Hao Chen. Namun ia terpental dan terluka oleh keterampilan domainya. Dan yang menangkis serangannya adalah seorang ksatria tingkat 9, Sain Gunung. Pak Tua itu pun menghentikan Hao Chen yang sedang menyerap serpihan cahaya. Seketika Tuan Yehua dan Hao Chen pun memberi hormat kepada Pak Tua tersebut. Ia mengatakan kalau kedatangannya untuk mencari tunggangan untuk muridnya. Namun Guiwu benar-benar arogan. Ia tidak tahu tingginya langit. Ia langsung menyerang ke arah Pak Tua itu. Akan tetapi Pak Tua itu dengan mudahnya menangkis dan membuat tubuh Guiwu beku dan tidak bisa bergerak. Ayahnya sangat ketakutan dan langsung memohon dan meminta maaf atas tingkah laku anaknya yang songong itu. Ia juga mengatakan kalau kedatangannya juga untuk mencari tunggangan untuk anaknya. Lalu Hao Chen berkata kepada Tuan Yehua apakah ia mengenal Tuan Guiying. Lalu ia menjawab kalau Tuan Guiying itu pernah berlatih di bawah instruktur yang sama. Lalu Pak Tua Sain Gunung itu meminta kepada mereka untuk menunjukkan identitasnya. Tuan Guiying pun memberikan identitasnya. Kemudian Pak Tua itu memberikan tanda di dahi Guiwu yang digunakan untuk mendatangi kontrak dengan binatang. Jika ada binatang buas yang mendekatinya, maka dapat berkomunikasi dengan menandainya. Jika dalam waktu 3 hari belum bisa menemukan binatang buas yang cocok, token akan mengeluarkan cahaya emas dan mengirim mereka keluar. Dengan gayanya yang songong, Gui pun mengambil token dan langsung masuk ke dalam Gunung Ksatria untuk mencari binatang buas tunggangannya. Lalu Tuan Yehua juga memberikan identitas Hao Chen kepada penjaga Gunung Ksatria itu. Pak Tua itu pun sangat terkejut di saat membukanya. Karena Hao Chen adalah ksatria tingkat 3 yang begitu muda. Karena tidak percaya, Pak Tua itu pun memeriksa kekuatan spiritual Hao Chen. Ia pun baru percaya kalau Hao Chen memang ksatria tingkat 3. Lalu Pak Tua itu memberikan token dan tanda di dahi untuk mencari dan mendatangi kontrak dengan binatang buas. Sebelum masuk, Guru Yehua mengingatkan kepada Hao Chen untuk berhati-hati. Jika tidak mendapatkan binatang buas juga tidak perlu memaksakan diri dan berhati-hati dengan Guiwu. Beberapa waktu kemudian, Hao Chen pun telah sampai di dalam Gunung Ksatria. Dan perburuan pertamanya, Hao Chen bertemu dengan seekor kelinci tanduk di sana. Tapi Hao Chen tidak mungkin mengambilnya karena kelinci tanduk itu bukanlah binatang buas. Lalu ia bertemu dengan binatang buas gajah tanduk emas. Akan tetapi, gajah tanduk emas itu juga tidak mau menjadi tunggangan Hao Chen. Di malam harinya, Hao Chen bertemu dengan ikan peri terbang. Namun ikan peri terbang itu juga tidak cocok dengannya. Di sisi lain, Guiwu sedang mencari binatang buas yang cocok sebagai tunggangannya. Namun ia masih sangat arogan, ia melukai setiap binatang yang ia temui. Kelinci tanduk juga dilukai olehnya.
Tak lama kemudian, Chen menemukan kelinci tanduk tersebut dengan keadaan sedang terluka. Ia pun langsung mencoba mengobatinya. Lalu Hao Chen juga bertemu dengan elang naga, tapi sangat disayangkan, elang naga itu juga menolak menjadi tunggangan Hao Chen. Di saat bersamaan, Gu Yiwu menemukan binatang buas yang cocok dengannya, yaitu naga bumi armor merah. Hao Chen pun hampir putus asa karena hanya tersisa 1 hari lagi. Ia belum juga menemukan binatang yang cocok. Kelinci tanduk itu pun membawa Hao Chen ke suatu tempat. Di sana ia bertemu dengan unicorn cahaya bintang. Bahkan di sana ada raja dari unicorn cahaya bintang. Lalu Hao Chen mencoba berkomunikasi dengan raja unicorn itu. Dan ia ingin menjadikan raja unicorn itu menjadi rekan dan tunggangannya. Raja unicorn pun menjawab kalau ia sebenarnya ingin sekali menjadi rekan dan tunggangan Hao Chen. Namun itu tidak mungkin melakukannya karena Hao Chen adalah seorang putra cahaya. Jadi Hao Chen harus menemukan binatang buas yang sama seperti Hao Chen. Ia juga berkata dengan bakat yang dimilikinya itu tidak layak untuk melayani putra cahaya yang terhormat. Dan hanya binatang buas dengan bakat seperti Hao Chen yang pantas menjadi rekannya. Tapi di sana tidak ada binatang yang kuat seperti itu. Dan takutnya Hao Chen tidak akan menemukan apa-apa di sana. Hao Chen pun sangat sedih dan berterima kasih kepadanya. Waktu yang tersisa pun hanya tinggal sedikit lagi. Di sana Hao Chen juga bertemu dengan Gu Yiwu yang sudah menemukan tunggangannya, yaitu naga bumi armor merah. Karena ingat dengan pesan gurunya, maka Hao Chen memilih menjauh darinya. Namun Gu Yiwu menghina gurunya, yaitu Tuan Yehua yang seperti pecundang. Hao Chen pun sangat marah karena Gu Yiwu menghina gurunya. Di saat itu juga, Gu Yiwu menyerang ke arah Hao Chen. Hao Chen pun dengan mudah mengkonternya hingga Gu Yiwu terluka. Karena kalah, Gu Yiwu meminta binatang tunggangannya untuk menyerang ke arah Hao Chen. Hao Chen sedikit kewalahan menghadapinya. Di saat Gu Yiwu akan menyerang kembali ke arah Hao Chen, Raja Unicorn Cahaya Bintang itu pun langsung datang dan menolongnya. Karena takut, Gu Yiwu pun langsung memilih melarikan diri darinya. Lalu Hao Chen pun berterima kasih kepadanya. Karena waktu akan segera habis, Raja Unicorn pun meminta Hao Chen untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Di saat itu juga Hao Chen pun meninggalkan tempat tersebut karena waktunya yang sudah berakhir. Sesampainya di luar gunung kesatria, Hao Chen sangat sedih dan meminta maaf kepada gurunya. Karena ia tidak menemukan binatang iblis sebagai partnernya. Lalu gurunya sudah menduga kalau Hao Chen tidak mungkin mendapatkan pengakuan dari binatang iblis. Karena sudah gagal mendapatkan binatang iblis, gurunya dan Hao Chen pun berpamitan dan meninggalkan tempat tersebut. Namun, Pak Tua Sain Gunung meminta mereka untuk pergi ke formasi portal di puncak Gunung Suci. Gurunya tidak setuju karena binatang yang dipanggil di formasi portal sangatlah acak dan beresiko. Tapi Hao Chen ingin sekali mencobanya. Jadi Pak Tua Sain Gunung pun ingin pergi bersamanya dan memberi pelindungan kepada Hao Chen secara pribadi. Tak selang berapa lama, Hao Chen pun akan memasuki formasi portal di sana dengan bantuan Pak Tua Sain Gunung. Pak Tua juga meminta Hao Chen harus kembali sebelum kekuatan spiritualnya habis. Jika tidak, maka akan terjebak selamanya di sisi lain. Hao Chen juga harus mencari nafas binatang yang cocok dengannya. Di dalam formasi portal, Hao Chen pun mencari binatang buas yang cocok untuk menjadi partnernya. Satu persatu ia pun memilih nafas yang cocok dengannya. Namun tidak ada binatang yang mau mendekati Hao Chen. Karena waktu akan segera habis, jadi Pak Tua Sain memberi waktu kepada Hao Chen untuk memilih. Dan di sana Hao Chen mempunyai sedikit harapan karena ada aura nafas yang cocok dengannya. Ia pun mendekati binatang iblis tersebut. Hao Chen mengira kalau Phoenix S yang memanggil dirinya. Ia pun memilih Phoenix S itu untuk menjadi partnernya. Karena waktu akan segera habis, Hao Chen pun keluar dan kembali dari portal spiritual tersebut. Namun Hao Chen mendapatkan binatang kecil yang imut, yaitu kadal api tingkat 2. Pak Tua dan gurunya pun sangat terkejut karena Hao Chen hanya mendapatkan binatang buas tingkat 2 saja. Hao Chen merasa kasihan kepada kadal api itu karena banyak luka di tubuhnya. Akan tetapi, gurunya sangat kecewa dengan Hao Chen. Karena ia sudah melakukan banyak usaha tapi malahan mendapatkan binatang sampah seperti itu. Gurunya pun akan membunuh kadal api tersebut. Lalu Hao Chen pun langsung menangkisnya. Hao Chen berkata kalau ia harus memilih binatang yang cocok dengannya. Pada saat-saat terakhir, kadal api itulah yang paling cocok dengan Hao Chen. Jadi Hao Chen pun memilihnya sebagai partnernya.
Ia menceritakan di saat ia akan memilih binatang buas Phoenix S, ia melihat kadal api yang sedang terjebak dan terluka. Jadi ia memutuskan untuk menolongnya. Karena Hao Chen sudah memilihnya, jadi ia akan hidup bersama dan tidak akan meninggalkan kadal tersebut. Gurunya juga sadar kalau Hao Chen sudah memilih binatang buas tersebut sebagai partnernya. Jadi ia ingin mencoba mengobati kadal api yang terluka itu. Namun Pak Tua Sain meminta untuk jangan mengobatinya jika tidak ingin mati. Karena kadal api tersebut memiliki tubuh kegelapan dan berasal dari jurang neraka. Jadi ia tidak bisa diobati dengan mantra cahaya. Selain itu, jika Hao Chen ingin merawat dan membawanya, Hao Chen harus menggunakan kekuatan cahaya dan pertukaran darah untuk menghilangkan materi kegelapan dari tubuhnya. Hao Chen pun langsung mencoba menyembuhkan dengan menggunakan kekuatan cahaya dan memberikan sedikit darahnya kepada kadal api tersebut walaupun sangat beresiko. Kekuatan kegelapan pun mulai keluar dan menyerang ke arah Hao Chen. Gurunya mencoba untuk membantunya, namun Pak Tua Sain Gunung meminta untuk jangan ikut campur. Karena setelah pertukaran darah dimulai, maka tidak bisa dihentikan. Tak selang berapa lama, Hao Chen pun berhasil mengalahkan dan mengeluarkan kekuatan kegelapan dari tubuh kadal apinya. Seketika, luka-luka yang ada di tubuh kadal api itu pun sembuh dan pulih kembali. Namun Hao Chen tidak kuat lagi dan tak sadarkan diri. Lalu gurunya mengira kalau kadal api itulah yang menyebabkan Hao Chen tak sadarkan diri. Jadi ia mencoba untuk menyerang kadal tersebut. Ia juga mengira kalau kadal api itu tidak tahu berterima kasih. Di saat gurunya akan menyerangnya, Pak Tua Sain dan gurunya pun sangat terkejut. Karena kadal api itu berubah dan berevolusi menjadi kadal api raksasa dan berkepala 2. Dan menjadi binatang buas tingkat 4. Selain itu, binatang api itu langsung membuat kontrak dengan Hao Chen untuk menjadi partnernya dan mengobatinya. Pak Tua Sain Gunung tahu kalau Hao Chen dan kadal api sudah saling melengkapi dan menjadi pasangan luar biasa yang pernah ia lihat. Tak selang berapa lama, Hao Chen pun sembuh dari pingsannya dan kadal api itu berubah menjadi binatang kecil yang lucu. Hao Chen sangat senang karena ia sudah memiliki binatang buas sebagai partnernya. Lalu Hao Chen memberi nama kadal api tersebut dengan memberi nama marganya, yaitu Hao Yu. Waktu pun telah berlalu, Hao Chen dan gurunya pun pulang ke akademinya. Di perjalanannya gurunya menceritakan kepada Hao Chen kenapa ia sangat membenci orang yang berbakat. Dan semua itu karena dirinya dulu pernah dipuji sebagai jenius pertama di seluruh kota Xiu. Ia sudah menerobos tingkat 3 ketika berusia 15 tahun. Namun di saat kebangkitan ilahi, dirinya hanyalah sampah dengan kekuatan spiritual 9 poin. Dalam semalam, kota Xiu yang begitu besar tidak bisa menampung dirinya lagi. Rekan yang dulu begitu baik sekarang juga selalu kejam dan mengusirnya. Bahkan di Gunung Kesatria juga tidak ada binatang iblis yang menyukainya. Sampai akhirnya di suatu malam ia bertemu dengan binatang iblis yang juga ditinggalkan. Sejak saat itu, ia baru mengerti ternyata dunia begitu kejam. Tanpa bakat, ia hanyalah sampah. Akan tetapi, Hao Chen mengatakan kalau guru Yehua bukanlah sampah. Gurunya bisa berlatih sampai tingkat 5 meski kekuatan spiritual bawaan hanya 9 poin juga menciptakan pertahanan absolut. Dan itu adalah jenius sejati. Guru Yehua pun sangat terharu dengan perkataan Hao Chen. Lalu ia sadar kalau Hao Chen benar-benar bertekad untuk belajar darinya. Lalu di saat itu juga ia akan mengajari Hao Chen pelajaran pertama. Ia pun menjatuhkan Hao Chen dari tunggangannya. Di saat Hao Chen jatuh, gurunya berkata kepada Hao Chen jika ingin menjadi muridnya, yang pertama adalah harus memiliki keberanian untuk mengalahkan kematian. Meskipun harus hancur berkeping-keping, ia harus menangkap pedangnya. Bahkan jika melawan Dewa Iblis juga bersumpah untuk berjuang sampai mati. Lalu Hao Chen pun mengeluarkan pedangnya dan mencoba mengayunkannya dan menyerang ke arah gurunya. Ia mengeluarkan teknik pedang tebasan cahaya. Hao Chen pun tidak sadarkan diri karena kehabisan kekuatannya. Lalu gurunya pun langsung menolongnya. Beberapa waktu kemudian, Hao Chen pun berlatih setiap hari di bawah bimbingannya. Lalu Paman Dalan berkata apa tujuan Tuan Yehua selanjutnya. Lalu ia berkata kalau hanya ada satu tujuan, yaitu ujian perburuan iblis. Karena seleksi perburuan iblis diadakan 5 tahun sekali, jadi itu adalah pertandingan terpenting di seluruh liga. Para jenius 6 kuil hanya untuk membentuk tim pemburu iblis terbaik. Terlebih lagi, tim pemburu iblis dilahirkan untuk membunuh Dewa Iblis. Hao Chen pun harus berlatih hari demi hari dengan gurunya.
Beberapa tahun kemudian, Hao Chen pun sudah tumbuh dewasa. Ia semakin kuat dalam pertarungannya. Setiap hari hanya berlatih dan berlatih dengan gurunya. Hingga perisai gurunya pun dipatahkan oleh Hao Chen. Gurunya sangat terkejut bagaimana mungkin kekuatan Hao Chen bisa membelah perisai yang kuat itu. Jadi gurunya memutuskan untuk mencari tahu dengan menguji kekuatan spiritual Hao Chen. Di saat menguji kekuatan spiritualnya, Hao Chen menembus angka 1000 poin lebih kekuatan spiritual. Gurunya pun sangat terkejut karena Hao Chen sudah berhasil menerobos. Bahkan Hao Chen tidak bisa merasakan hambatan kekuatan spiritual 1000 poin. Lalu gurunya bertanya kepada Hao Chen berapa kekuatan spiritual bawaannya karena Paman Alan tidak memberitahunya. Lalu Hao Chen akan memberitahu kepada gurunya. Hao Chen menggunakan penghalang roh cahaya agar orang lain tidak bisa mendengar percakapannya. Ia mengatakan dengan hati yang paling dalam kalau guru Yehua bagaikan ayahnya. Kepada orang lain rahasianya akan terus menjadi rahasia, tapi berbeda dengan guru Yehua. Hao Chen hanya memberitahu rahasianya pada ayah sendiri. Karena guru bagaikan ayah, guru Yehua pun merasa terharu karena Hao Chen mengatakan kalau dirinya dianggap sebagai seorang ayah. Lalu Hao Chen mengatakan kalau spiritual bawaannya adalah 97 poin. Guru Yehua pun sangat terkejut mendengar kalau kekuatan spiritual bawaan Hao Chen 97 poin. Ia masih tidak percaya dengan semua itu. Karena jelas-jelas saat kecil Hao Chen tidak memiliki kekuatan spiritual yang begitu tinggi. Hao Chen menjelaskan karena di saat membangkitkannya, ia menyatu dengan tungku penarik roh suci. Jadi kekuatan spiritualnya untuk sementara berkurang sedikit. Guru Yehua bertambah shock karena Hao Chen memiliki tungku penarik roh suci. Lalu guru Yehua memberikan armor lengan cahaya roh kepada Hao Chen, yang fungsinya bisa membangkitkan perisai cahaya roh 3 kali sehari. Dan setiap penggunaannya bertahan 1 menit. Dan itu adalah hadiah dari gurunya langsung dan tidak boleh menolaknya. Ia juga berkata kalau Hao Chen akan segera mengikuti ujian perburuan iblis. Dan itu sangatlah berbahaya. Ia juga mengingatkan kalau dirinya tak punya keluarga. Dan hanya memiliki Hao Chen seorang. Ia akan menunggu kemenangan di kota suci. Hao Chen pun akan menyelesaikan tantangan ujian dan akan mencari gurunya di kota suci nanti. Gurunya tahu kalau Hao Chen adalah putra cahaya. Dan Hao Chen akan menjadi penyelamat yang telah ditunggu manusia selama ribuan tahun. Waktu pun telah berlalu. Di saat Hao Chen akan memakai armor biasa, Nona Xin datang dan membuangnya. Karena ia akan memberikan hadiah kepada Hao Chen dan hadiah itu adalah armor cahaya perak dengan sihir cahaya. Hao Chen pun menggunakan kekuatan spiritual untuk memakainya. Ia terlihat lebih gagah ganteng saat memakainya. Lalu Hao Chen menyimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Ia pun berterima kasih kepada Nona Xin. Nona Xin juga mengajak Hao Chen pergi ke toko senjata untuk mencari pedang yang bagus untuknya. Sesampainya di toko senjata kota Haoyu, Hao Chen dan Nona Xin memilih senjata yang cocok untuknya. Di saat tidak ada senjata satupun yang cocok untuk Hao Chen, pemilik toko senjata mengatakan kalau ia memiliki senjata tingkat semi roh iblis. Dan itu adalah satu-satunya harta karun yang berharga di tokonya. Dan senjata itu adalah perisai cahaya. Perisai itu sangatlah sempurna. Yang lebih langkanya, di atasnya ditanamkan sebuah batu emas. Dengan adanya harta itu, selama tidak hancur total, tidak peduli kerusakan macam apa dalam 2 hari dijamin pulih kembali seperti baru. Karena perisai itu sangat cocok dengan armor Hao Chen, jadi Nona Xin ingin membelikannya buat Hao Chen. Namun di saat itu juga ada seorang wanita penyihir cantik yang datang dan langsung merebutnya. Dan ia adalah Nona Lin Jialu dari kuil penyihir. Mereka pun saling merebutkan perisai cahaya itu. Mereka tidak ada yang mau mengalah dan mereka sebelumnya juga sering bertengkar karena hal yang sepele. Lalu pemilik toko merebut kembali harta karun berharga itu. Dan toko tersebut adalah milik keluarga Lin. Ia lebih baik merusaknya daripada diberikan kepada Nona Xin. Nona Xin sangat kesal dan ia menantang Nona Lin untuk bertarung. Namun pemilik toko tidak memperbolehkannya karena mereka sebelumnya pernah bertarung dan banyak orang yang melihatnya. Ayah mereka pernah bilang jika bertarung lagi maka keduanya akan dikurung. Seketika Hao Chen menghampiri kakak Xin dan mengatakan kalau ia yang akan melakukannya untuknya. Kakak Xin mengatakan kepada Hao Chen kalau Nona Lin sangat arogan, tapi ia memang penyihir yang kuat.
dan kultivasinya di atas Hao Chen. Hao Chen pun ingin melawan penyihir tersebut, karena ia belum pernah bertarung melawan penyihir sebelumnya, dan ia akan mencoba menantangnya. Nona Lin Jialu pun menerima tantangan Hao Chen, bahkan ia tidak menggunakan tongkat sihirnya untuk melawan Hao Chen. Mereka semua pun keluar menuju halaman untuk bertarung. Hao Chen pun bersiap-siap untuk bertarung. Pemilik toko mengatakan orang yang tidak tahu memang tidak takut apa-apa, bahkan berani menantang gadis penyihir keluarganya yang terkenal dan berbakat di kota Haoyu. Pertarungan pun dimulai. Penyihir cantik itu pun menggunakan kekuatan sihirnya, yaitu sihir bola es, dan langsung menyerang ke arah Hao Chen. Hao Chen masih bisa menghindari serangannya. Ia tahu kalau Nona Lin sangat baik dalam mengendalikan kekuatan sihirnya. Lalu Nona Lin menyerang kembali dengan sihir belati esnya. Hao Chen pun hanya bisa menghindari serangannya yang bertubi-tubi. Salah satu cara, Hao Chen harus bisa mendekat agar bisa mengcounternya. Akan tetapi Nona Lin terlalu lincah dan sulit untuk diserangnya. Hao Chen mencoba menyerang dengan teknik tebasan pedang cahayanya. Namun ia terpental oleh serangan badai es milik Nona Lin. Hao Chen mulai mengerti melawan penyihir itu memang benar-benar berbeda dengan yang lainnya. Bahkan ia sulit untuk mendekatinya. Nona Lin begitu pedenya kalau ia akan mengalahkan Hao Chen dengan serangan berikutnya, yaitu penjara neraka es. Hao Chen pun terjebak oleh sihir esnya. Di saat Hao Chen meluruskan diri dari jebakan esnya, Hao Chen menggunakan teknik tebasan pedang cahaya untuk menghancurkan pertahanannya. Lalu Nona Lin langsung mengcounternya dengan sihir es dan saljunya, yaitu pertahanan cincin es. Seketika, Hao Chen pun terjebak dan terperangkap di dalam sihir es tersebut. Nona Lin dengan sombongnya kalau ia telah mengalahkan Hao Chen. Dan itu adalah risiko besar jika Hao Chen menghadapi penyihir di udara. Di saat Nona Lin menghampirinya, Hao Chen berhasil meloloskan diri dari jebakan es tersebut dan langsung mengcounter Nona Lin. Nona Lin pun kalah dalam pertarungan karena Hao Chen berhasil mengacungkan pedangnya di lehernya. Nona Lin merasa heran kenapa Hao Chen bisa mematahkan serangan esnya. Lalu Nona Xin menjelaskan kalau Hao Chen menghindari cincin esnya dengan pertahanan absolut. Pemilik toko juga ingin menjual perisai itu kepada Hao Chen karena telah memenangkan pertarungannya. Nona Lin sangat kesal dan ia mengatakan kekalahannya karena ia tidak menggunakan tongkat sihir saja. Ia pun pergi begitu saja dengan wajah yang penuh kesal. Beberapa waktu kemudian, Hao Chen dan Nona Xin pergi ke kota untuk mengikuti ujian perburuan iblis. Di sana, ia juga bertemu dengan Nona Lin lagi dan rekan-rekannya, yaitu Chen Xi, seorang pejuang tameng tingkat 4. Dan adiknya yaitu Chen Chen, ia adalah seorang pejuang barbar tingkat 4. Lalu, Nona Lixin juga memperkenalkan adiknya yaitu Long Hao Chen, seorang kesatria penjaga. Chen Xi juga bertanya kepada Hao Chen apakah ia juga berpartisipasi dalam ujiannya. Nona Xin pun menjawab dan meledek Nona Lin kalau Hao Chen memang terlalu muda tapi baru saja ia mengalahkan Nona Lin. Nona Lin pun sangat kesal kepadanya. Akan tetapi, di saat itu juga Tuan Pengawas datang yaitu Tuan Feng Yang Mu. Ia mengatakan kalau dirinya lah yang bertanggung jawab atas ujian percobaan pemburu iblis. Ia meminta mereka berlima untuk membentuk suatu tim sementara. Juga masuk ke pedalaman ras iblis dan melawannya. Nona Xin dan Nona Lin pun tidak ingin satu tim dengannya. Namun Tuan Pengawas mengatakan jika tidak setuju maka bisa pergi dan tidak mengikuti ujiannya. Jadi mereka terpaksa bersatu dalam satu tim. Ujian pertama mereka adalah harus membunuh 100 prajurit ras iblis agar dapat memenuhi syarat untuk ikut serta dalam ujian perburuan iblis. Pengawas juga meminta mereka untuk memilih ketua tim. Seketika Nona Lin maju dan berkata kalau dirinya lah yang layak menjadi ketua tim karena ia mempunyai kultivasi tertinggi di antara mereka. Namun lagi-lagi Nona Xin tidak setuju dan ia mengajukan Hao Chen untuk menjadi ketua tim. Karena Hao Chen adalah kesatria penjaga. Hao Chen tahu kalau Nona Lin adalah penyihir kuat dan selalu bertarung di belakang. Juga dapat mudah memperhatikan medan perang dan ia memang cocok sebagai ketua tim. Jadi Hao Chen memutuskan kalau ia tidak ingin menjadi ketua tim. Tuan penjaga pun memberikan token ketua tim kepada Nona Lin dan mewakili identitas timnya.
Mereka semua pun berangkat ke pedalaman ras iblis melalui portal. Sesampainya di sana, Tuan Pengawas berkata kepada semuanya, setelah menyelesaikan tugas, semua harus kembali ke tempat semula agar dapat berteleportasi kembali. Jika tidak kembali, dianggap gagal. Di sana juga banyak mayat manusia yang gagal mengalahkan prajurit iblis. Tuan Pengawas berharap para peserta ujian kali ini tidak bernasib seperti mereka. Percobaan ujian pun dimulai. Para iblis pun berdatangan untuk menyerang mereka. Lalu, Hao Chen berubah dan memakai senjata lengkap untuk menyerang para iblis tingkat 2 itu. Nona Lin juga bersiap-siap untuk bertarung. Mereka pun saling menyerang melawan ras iblis. Satu persatu dikalahkan oleh para peserta ujian. Nona Lin juga begitu mudahnya mengalahkan iblis tersebut. Kakak beradik Chen juga sudah membunuh masing-masing 15 prajurit iblis. Nona Lixin juga sudah membunuh 20 prajurit iblis. Untuk sementara, Nona Lin lah yang unggul 1 poin dari Nona Xin dalam membunuh prajurit iblis. Nona Lin mengatakan kalau Hao Chen hanya seorang kesatria penjaga dan cukup bagus bisa membunuh 14 atau 15 prajurit iblis. Namun tak disangka, Long Hao Chen sudah berhasil membunuh 25 ras iblis. Nona Lin pun terkejut melihat Hao Chen bisa lebih unggul darinya. Karena tidak mau kalah, Nona Lin ingin mengejar prajurit iblis yang melarikan diri. Namun Hao Chen berkata kepadanya untuk jangan mengejarnya. Karena jika terus maju, maka akan memasuki pusat wilayah iblis. Takutnya bahaya lebih besar menantinya. Nona Lin tidak mau mendengarkan apa kata Hao Chen. Karena hanya perlu beberapa lagi tugasnya akan selesai. Ia ingin mengakhiri dengan cepat. Karena ia adalah ketua tim, maka semuanya untuk mendengarkan perintahnya dan meminta untuk mengejar iblis tersebut. Lalu mereka semua menuruti apa kata ketua tim. Tak selang berapa lama, mereka pun melihat ada kerangka iblis yang begitu besar di sana. Lalu bagaimana kesurannya, Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.